Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Patiwi dengan NIM 08011282227664 dari kelas B untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu buatlah program secara rekursif untuk menghitung jumlah DH pangkat sebagai berikut. Contoh, inputnya yaitu 4. Prosesnya maka 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 288. Langsung saja kita ke deskripsi program. Oke. Pada program kali ini, kita diminta untuk menghitung hasil dari jumlah dari pangkat. Untuk menjalankan program ini, kita akan menggunakan fungsi rekursif. Pada program utamanya, kita akan menginputkan sebahan nilai yang dideklarasikan dengan variabel n dengan tipe integer. Kemudian, input tersebut nantinya akan masuk ke pulangan for untuk menghasilkan output berupa DH pangkat. Kemudian, untuk menghasilkan hasil dari jumlah perpangkatan, kita akan memanggil fungsi bernama DH. Di dalam fungsi ini, kita akan melakukan pengecekan kondisi. Jika tidak terpenuhi, maka jika if n sama dengan 0, maka cetak 1. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka lakukan proses pangkat n min n ditambah deret n min 1 untuk mengisi nilai dari fungsi deret. Kemudian pada proses tersebut kita akan memanggil fungsi bernama pangkat. Untuk itu lakukan pengecekan apakah nilai n sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, maka kembalikan nilai 1. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi, lakukan bas dikali pangkat untuk bas, x min 1. Lalu return untuk mengisi nilai fungsi. Setelah itu, baru kita dapat mencetak output dengan memanggil hasil dari fungsi deret. Kemudian, kita ke prosedur code-nya. Begin untuk memulai program, lalu kita deklarasikan variabelnya, ini adalah variabel n dengan tipe integer. Kemudian kita inputkan nilai n. Kita masuk ke pulangan for, inisialisasikan a sama dengan 1 untuk a lebih kecil dari n. Maka begin, kita cetak a pangkat a. Masuk ke proses a sama dengan a tambah 1. Kita cek kondisi. Apakah a ini lebih kecil dari n? Jika ya, maka kita cetak plus. Akhiri ulangan. Lalu kita cetak deret n. Deret n ini akan kita panggil dari fungsi deret. Oke, ini fungsi deret. Langsung saja kita deklarasikan variabelnya, yaitu variabel box dan x dengan tipe integer. Kemudian kita cek apakah x sama dengan 0. Jika iya, maka return 1. Namun jika tidak, lakukan proses untuk mengisinya, yaitu bas dikali pangkat bas x min 1. Selanjutnya kita untuk fungsi berikutnya, kita deklarasikan n dengan tipe integer. Kemudian kita cek apakah n sama dengan 1. Jika ya, maka return 1 untuk deret n. Namun jika tidak, kita lakukan proses pangkat n, ditambah deret n min 1 untuk mengisi deret n. Selanjutnya kita beralih ke flowchart. Oke. Karena terdapat 3 program, maka di sini ada 3 flowchart. Kita start menggunakan bentuk oval. Kemudian ke bawah untuk inputnya kita menggunakan cecak genjang, kita inputkan nilai n. Kemudian kita masuk ke pulangan dengan menggunakan bentuk segi 6. Setelah masuk ke pulangan, kita akan mencetak a pangkat a, lalu a++. Dan kita cek kondisi. Apakah a ini lebih kecil dari n? Jika iya, maka ditambah. Jika tidak, maka langsung saja n. Selanjutnya untuk ini, kita cek dulu kondisinya apakah n sama dengan 1.
Jika iya, maka hitung 1, namun jika tidak, lakukan proses ini dan akhiri program. Untuk ini kita cek apakah X sama dengan 1. Jika iya, maka hitung 1, namun jika tidak, lakukan proses ini dan akhiri program. Oke, ini adalah bentuk program codingnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita dapat langsung ke aplikasi CodeBlocks ini saja. Oke, CodeBlocks, scan ini. Oke. Ini kita menggunakan include IStream agar nantinya perintah cout/in dan inline itu bisa dikenali lalu using namespace std. Ini untuk memasang cout/in dan inline, dan ini using namespace std ini berfungsi agar cout/in dan inline itu bisa dikenali. Lalu kita masuk ke ini adalah fungsi pangkat, dan ini adalah program utamanya, dan ini adalah fungsi direct. Pertama kita mulai dari program utama dulu. Kita deklarasikan variabel n itu dengan tipe integer. Kemudian untuk tampilan pada program, kita cetak kalimat dengan cout. Program menghitung jumlah direct pangkat, lalu masukkan input nilai n untuk menginputkan nilai n, lalu direct pangkat untuk memasukkan pulangan. Selanjutnya untuk mencetak hasilnya, kita akan memanggil direct n. Direct n ini berarti di fungsi n. Maka kita cek dulu apakah n tadi yang kita inputkan sama dengan 1. Jika iya, maka hitung 1. Namun jika tidak, hitung pangkat n, ditambah direct n min 1. Di sini kita memanggil pangkat, balik ke sini. Kita ke fungsi pangkat, deklarasikan di sini menggunakan parameter base dan x. Kita cek apakah x sama dengan 0. Jika ya, maka hitung 1, namun jika tidak, masukkan ke proses base dikali pangkat base x min 1. Oke. Selanjutnya barulah kita dapat memanggil. Langsung saja kita run. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini muncul program menghitung jumlah direct pangkat. Kita masukkan input nilai. Misalnya input nilainya tadi tuh berapa? 4 ya, 4. Oke. Maka akan muncul tampilan seperti tadi, 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 4. Hasilnya adalah 288. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.